Bendera Islandia itu kayak karya seni yang menggambarkan negara dengan warna biru untuk laut, putih untuk salju, dan merah untuk aktivitas vulkanik. Iya, betul. Kayak kombinasi es krim rasa laut, salju, sama lava. Semua ini mencerminkan budaya dan sejarahnya yang kaya. Islandia terletak di antara Greenland dan Eropa Barat, dan uniknya, dia ada di tempat pertemuan lempeng tektonik. Bayangin aja, itu kayak negara yang selalu dikejar-kejar oleh gejala-gejala panas dari dalam bumi. Makanya, geotermal di sini kayak minuman es teh, melimpah ruah. Nah, ngomong-ngomong soal pemerintahan, Islandia itu sistemnya adalah republik parlementer. Jadi, presidennya lebih kayak bintang tamu di acara TV, simbolis, dan kekuasaan eksekutifnya terbatas. Tapi tenang, ini bikin politik jadi lebih stabil, kayak guling-guling di kasur yang empuk. Reykjavik, ibu kota Islandia, itu kayak tempat hangout paling utara di dunia. Dia punya kombinasi menawan antara alam yang indah dan arsitektur modern. Salah satu landmark ikoniknya itu Hallgrímskirkja yang setinggi 74 meter, bisa dibilang, kalau ada lomba gereja tertinggi, dia pasti juara satu. Islandia ini surga para penggila gunung berapi. Dengan lebih dari 130 gunung berapi, sebagian besar wilayahnya itu enggak lebih dari dataran tinggi vulkanik. Dan ya, bentuk tanahnya benar-benar unik dan kasar, kayak wajah kita pas bangun tidur sebelum skincare. Sekitar 11% dari Islandia itu tertutup oleh glisser, yang bagaikan selimut dingin untuk pulau ini. Glisser ini berperan penting dalam membentuk lembah dan dataran, jadi, bisa dibilang, setiap kali kita lihat pemandangan indah di Islandia, kita harus berterima kasih sama glisser. Sejarah Islandia dimulai dengan kedatangan para biarawan Irlandia dan para Viking pada abad ke-9. Floki Filgerdarson, yang kalian tahu, itu yang pertama kali memberi nama pulau ini. Bayangkan saja, dia kayak orang pertama yang memberi nama hewan peliharaan, tapi kali ini untuk suatu pulau. Pemukiman permanen pertama di Islandia dibangun oleh Ingolfur Arnarson pada tahun 874 Masehi. Dia itu seperti raja pindah rumah. Dia mendirikan pemukiman di Reykjavik yang kini jadi ibu kota. Keren, kan? Bikin sejarah sendiri dengan dompet yang pasti tipis. Islandia mendirikan Alþingi pada tahun 930 Masehi, dan tebak apa? Itu adalah parlemen tertua di dunia. Masyarakat saat itu hidup sebagai petani dan nelayan dengan struktur sosial yang egaliter. Kayak grup kerja di sekolah, semua dapat bagian yang sama. Masa-masa sulit Islandia juga ada, seperti letusan gunung berapi dan wabah penyakit yang bikin keadaan serba sulit di abad ke-19. Ini semua bikin gerakan nasionalisme di kalangan rakyat. Maklum, kadang kita butuh sedikit bakar semangat untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Dengan 395.000 penduduk, Islandia jadi negara tersepi di Eropa. Dan mayoritas penduduknya dari keturunan bangsa Viking. Wow, dengan keragaman itu, bisa dibilang, mereka adalah keluarga paling laut di dunia. Bahasa Islandia, yang merupakan bahasa resmi, itu seperti waktu yang terhenti. Dia adalah cabang dari bahasa Norse kuno, dan sampai sekarang, bahasa ini hampir enggak berubah. Coba deh kalau kita pakai bahasa ini di sekolah, guru pasti bingung. Mitos dan legenda tentang elf serta makhluk gaib adalah bagian penting dari cerita rakyat Islandia. Ini mencerminkan kekayaan budaya mereka. Serius, kadang kita juga butuh imajinasi ekstra biar kehidupan lebih seru, kan? Sistem penamaan anak di Islandia itu unik. Dia menggunakan nama ayah sebagai dasar nama belakang. Kayak tradisi yang masih dipertahankan, jadi generasi muda punya identitas yang kuat. Bisa dibayangkan, semua orang jadi punya gaya nama yang khas. Tingkat keamanan di Islandia sangat tinggi. Kejahatan? Nah, itu rendah banget. Orang-orang di sana saling percaya dengan penegak hukum. Jadinya, Islandia dapat predikat salah satu negara teraman di dunia. Bikin kita pengen tinggal di sana, ya. Sektor pariwisata di Islandia itu kayak mesin penghasil uang. Nyumbang lebih dari 33% PDB pada tahun 2019, menjadikannya sektor ekspor terbesar. Gimana enggak? Setiap orang pasti mau selfie di depan pemandangan yang super menakjubkan. Akses energi terbarukan di Islandia melimpah, terutama geotermal dan hidroelektrik.
Sekitar 85% energi yang digunakan berasal dari sumber berkelanjutan. Jadi, mereka benar-benar jadi juara dalam hal ramah lingkungan, kayak superhero dengan cape hijau. Dan terakhir, tingkat pengangguran di Islandia rendah, biasanya di bawah 5%. Ini semua karena populasi yang sedikit dan banyak lapangan pekerjaan. Can you believe it? Kayaknya sama dengan konversi RAM laptop yang selalu penuh, tapi di sini, semua muat.